Halo teman-teman semuanya, selamat pagi dan salam sehat dari saya. Dan balik lagi pastinya bersama saya Jutan Manik. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semuanya terkait pendaftaran gelombang kedua Universitas Pertahanan. Misalnya seperti bagaimana upload nilai, bagaimana pindah prodi, dan bagaimana nilai rata-rata rapor, dan penggunaan hijab saat Diksarmil, dan apakah nanti gelombang kedua ini mengikuti Diksarmil atau tidak, seperti itu ya. Jadi saya sudah simpan beberapa pertanyaan di sini, yang ini dimana pertanyaan ini disampaikan di YouTube channel saya melalui komentar dari WhatsApp, dari Instagram juga ya. Jadi akan saya bacakan langsung di sini, lalu akan saya jawab ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa saya ini adalah alumni Universitas Pertahanan ya. Jadi saya akan menjawab sesuai kapasitas saya. Kapasitas saya dalam arti misalnya apa yang saya ketahui tentang pendaftaran ini. Tapi kalau memang dia berhubungan lebih spesifik, saya selalu anjurkan kepada rekan-rekan semua untuk menanyakan langsung ke panitia PMB Unhan, dan selalu saya buat di deskripsi saya website resminya maupun nomor kontak dari panitia Unhan ya. Oke, pertanyaan pertamanya dari Salva Azahri. Pertanyaannya begini, saya mau nanya, untuk yang sudah pernah daftar Unhan gelombang pertama dan belum lulus, terus mau ikut gelombang kedua, apa bisa ganti prodi? Nah teman-teman, perlu saya jelaskan bahwa saya paham sedikit tentang pendaftaran ini karena memang saya sendiri punya adik kandung dan saya daftarkan adik saya. Jadi adik saya juga nggak lulus pada gelombang pertama, lalu saya daftarkan lagi pada gelombang kedua ini dan dia bisa mengganti jurusannya. Lalu bagaimana caranya? Nanti teman-teman silakan upload dulu dokumennya, jelas dulu semuanya upload dokumennya. Setelah itu buat pendaftaran, nanti tinggal pilih aja S1, lalu pilih program studi yang mau teman-teman ambil. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini, saya dulu gagal di gelombang pertama. Nah, teman-teman harus kuasai juga, yang gagal pada gelombang pertama itu ada yang tidak diperkenankan untuk mendaftar lagi pada gelombang kedua, dimana itu ada pada syarat pendaftaran poin 17. Kalau kita lihat di website resmi Unhan, www.idu.ac.id. Nah teman-teman baca lagi itu jelas, karena di situ sudah dijelaskan bahwa yang gagal gelombang pertama itu boleh mendaftar dengan catatan belum pernah gagal. Dalam artian Anda itu gagalnya bukan pada posisi yang tanggal 10 sampai 17 Juli yang di Universitas Pertahanan. Jadi selebih dari situ boleh. Misalnya adik saya gagal pada seleksi administrasi di pendaftaran online saat itu dan dia mendaftar saat ini juga boleh. Nah, itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Dan ini sebenarnya banyak banget pertanyaannya dari teman-teman semuanya ya. Oke, yang kedua, Bang, ada grup WA-nya nggak? Nah, ini dari Anissa Fitri. Nah, untuk masalah grup WhatsApp, teman-teman, itu saya di video sebelumnya saya sudah buat link di deskripsi YouTube channel saya. Jadi teman-teman boleh copy link itu, nanti saya buat juga nanti di deskripsi video ini. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung di grup, itu sebenarnya grup bukan grup official, jadi itu unofficial, diinisiasi oleh salah satu calon siswa atau calon kadet Unhan gelombang kedua. Jadi mereka saya lihat di situ bisa bertukar pikiran. Dan kebetulan saya di-invite dan saya bisa monitor. Misalnya apa yang bisa saya bantu jawab, saya bisa berikan bantu jawab di sana. Jadi lebih mudah mengkoordinasi. Nanti saya akan buatkan link grup WhatsApp-nya di bawah ya. Oke, pertanyaan berikutnya itu dari Hana Nabila ya, Hana Nabila. Mohon infonya yang dipakai nilai pengetahuan saja atau dengan keterampilan ya. Oke, untuk masalah ini kebetulan kemarin saya pantau itu grup WhatsApp yang tadi saya katakan, itu ada yang sudah japri ke panitia, ke Ibu Susi Unhan ya. Dan Ibu Susi mengatakan keduanya lalu dibagi. Jadi dua pengetahuan dan keterampilan itu digabung lalu dibagi lagi seperti itu ya. Jadi digabung ya teman-teman. Jadi bukan hanya pengetahuan dan bukan hanya keterampilan. Jadi digabung. Oke. Jadi ini banyak banget ini yang bertanya seperti ini. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaannya untuk rekan-rekan semua ya.
Nah, terus ini oke, ini ada dari VCD Madinah ya. Saya sudah terdaftar di gelombang pertama. Sekarang mau daftar gelombang kedua. Saya sudah upload dokumen, pas untuk pilih jurusan kok tidak bisa, Kak? Mohon penjelasannya. Nah, untuk masalah seperti ini saya pikir teman-teman langsung ke panitianya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena adik saya daftarkan ketika saya sudah upload dokumen dan lain sebagainya. Ketika saya pilih jurusan ya dia oke-oke saja seperti itu. Karena kalau ini case-nya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena dia sudah upload dokumen dan gagal pada pemilihan jurusan. Nah, tapi ini perlu saya pertanyakan juga kepada VCD Madinah Mbak Bido ini, apakah memang benar Anda itu layak untuk masuk pada gelombang kedua? Atau kamu itu mungkin saja kamu itu adalah orang yang sudah gagal pada seleksi yang poin 17 yang saya katakan tadi. Mungkin kamu gagal pada seleksi wawancara Unhan, sehingga kamu memang tidak diperkenankan lagi untuk mendaftar di gelombang kedua ini ya. Jadi nanti ini saran saya, langsung kontak saja Ibu Susi, nanti saya akan kasih kontaknya. Jadi dan sebenarnya ada di website Unhan itu ada panitia dan kamu bisa langsung aja kontak atau email ke sana ya. Demikian ya. Ini biar infonya lebih jelas lagi ya. Nah, ini juga ada yang bertanya masalah penggunaan hijab ya. Nah, teman-teman, banyak kemarin di grup juga dibahas apa benar sebenarnya Unhan itu tidak menerima, maksudnya tidak boleh menggunakan hijab ketika pendidikan di Sarmil nanti di Magelang seperti teman-teman yang pada gelombang pertama ini ya. Dan bagaimana nanti selama pendidikan di Universitas Pertahanan ya. Perlu saya tekankan bahwa Universitas Pertahanan itu dulu waktu saya S2 itu boleh-boleh saja menggunakan hijab seperti itu ya. Namun untuk yang angkatan pertama ini, untuk yang program studi sarjana S1, ini memang isunya saya dengar seperti itu. Bahkan memang kemarin juga ada yang gagal waktu gelombang pertama. Dia memang ditanyakan seperti itu ya. Dia memang ditanyakan apakah memang siap untuk melepas hijab dan dia katakan tidak. Memang pada saat dia gagal, dia diberikan gagal, di situ tidak dijelaskan karena saudari itu tidak bersedia untuk melepaskan hijab, tapi karena administrasi seperti itu. Jadi gagal karena administrasi. Tapi untuk menjawab ini semua sebenarnya saya sudah coba klarifikasi, maksudnya saya sudah coba tanyakan kepada rekan-rekan saya di Unhan, tapi memang untuk mendapatkan jawaban yang valid atau A1-nya nanti sebaiknya kita tunggu saja teman-teman kita yang saat ini lagi ikut pendidikan dasar militer di Magelang. Jadi setelah mereka kembali nanti ke Unhan, nanti kita akan tanyakan langsung dalam penggunaan hijab ini seperti apa gitu. Jadi nanti kan kita bisa lihat, pasti dong ada yang teman-teman kita yang dari agama Muslim masuk ke dalam gelombang pertama kemarin. Jadi kita lihat aja nanti apakah memang mereka tidak menggunakan hijab atau seperti apa. Lalu bagaimana nanti pendidikannya seperti itu ya. Jadi nanti langsung kita tanyakan. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Desna Amanda. Oke, tadi semoga menjawab ya, dalam artian kita tunggu saja ya. Nah, untuk teman-teman juga saran saya, kemarin ada yang sampai putus asa, dalam artian kalau memang lepas hijab saya mundur aja seperti itu. Menurut saya jangan dulu mundur, teman-teman berjuang aja dulu. Nanti kan bagaimana prosesnya nanti kita lihat saja seperti itu ya. Memang di persyaratan itu tidak ada dijelaskan bahwa tidak boleh menggunakan hijab. Jadi belum ada juga ketentuan dari Unhan seperti itu. Jadi kita juga jangan justify, dalam arti kita judge seperti itu kayak Unhan itu tidak menerima yang menggunakan hijab. Padahal setahu saya waktu saya S2 mah banyak sekali, dalam artian ya rata-rata teman-teman saya yang agama yang muslim itu menggunakan hijab. Bahkan dosen-dosennya juga yang muslim juga menggunakan hijab ya. Jadi kita jangan salah paham nanti soal ini. Mending kita tunggu saja info validnya ya. Ini ada pertanyaan dari Desna Amanda. Bang, background foto dari samping dan depan putih juga atau enggak? Nah, untuk masalah background foto teman-teman, kalau adik saya buat background putih dan itu aman-aman. Dan rata-rata saya lihat dari calon kadit Unhan itu menggunakan background putih. Jadi
untuk Desna, Amanda maupun teman-teman yang punya pertanyaan yang sama, buat pakai background putih saja ya. Jadi itu kan berwarna juga, putih itu kan warna, jadi pakai yang warna putih saja. Oke, itu ya, semoga menjawab pertanyaannya. Dan berikutnya kita sambung lagi ke Ahmad Farhan. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, sebelum kita lanjut lagi, saya mau ada sedikit share ke teman-teman semuanya bahwa dalam program Anak Sekolah Indonesia, kita sekarang sudah inisiasi untuk belajar TOEFL. Jadi belajar TOEFL itu dulu ini pengajarnya saya buat pengajar-pengajarnya itu adalah pengajar-pengajar dari kampung Inggris, dan mereka itu adalah tutor-tutor saya dulu. Jadi mereka itu dulu yang ngajarin saya bahasa Inggris ya, sehingga saya bisa bahasa Inggris seperti sekarang ini ya. Nah, jadi saya inisiasi bagaimana membuat kelas online, dan saat ini kita lagi sedang buka pendaftarannya TOEFL, dan harganya sangat murah sekali karena memang nih online ya, dan membantu juga tutor-tutornya yang karena mereka di Pare juga tidak bisa mengajar ya. Jadi kita buatkan kelas online, harganya hanya 5.000 per meeting. Jadi setiap sesi itu, satu sesi itu ada 90 menit atau 1,5 jam, dan itu kita hanya bayar 5.000, tapi kita bayarnya per periode. Jadi one period itu ada 10 pertemuan, jadi di total 50.000, dan itu sudah termasuk promo ya teman-teman. Jadi sebenarnya nanti harga setelah ini kalau sudah normal kembali nanti keadaan atau bagaimana, ini nanti kita buat mungkin dengan harga 120.000. Tapi untuk promo kita akan berikan dengan harga 50.000. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar, yang mau belajar TOEFL, menurut saya penting teman-teman itu mengenali diri teman-teman semuanya. Dalam arti kenali potensi teman-teman itu. TOEFL itu bukan bicara untuk daftar Unhan atau dan lain sebagainya, tapi itu penting untuk teman-teman, karir teman-teman, ketika teman-teman ingin mencari beasiswa di luar negeri maupun ingin punya jabatan tinggi di perusahaan teman-teman harus kuasai TOEFL, karena memang itu kayak standar internasional juga untuk mengetahui kemampuan bahasa asing kita. Seperti itu ya. Itu sedikit promosi ya dari Kajutan ya. Nanti kalau ada teman-teman yang berminat, silahkan tulis di kolom komentar atau WhatsApp saya di 082372430607. Saya selalu cantumkan pada deskripsi saya ya. Oke, kita kembali lagi ke Ahmad Farhan ya. Ahmad Farhan bertanya, "Bang, kalau udah pernah daftar gelombang 1, cara daftar gelombang 2-nya upload data apa gimana?" Nah, jadi untuk teman-teman yang udah daftar di gelombang 1 ya, yang udah daftar di gelombang pertama itu kan sudah upload data. Nah, tapi pada gelombang kedua ini teman-teman juga harus nanti upload datanya. Jadi nanti ada juga itu nanti di menu, nanti di menu sebelum buat pendaftaran itu ada upload dokumen. Nah, teman-teman upload saja nanti dokumen-dokumennya di sana ya. Jadi setelah upload baru buat pendaftaran, masuk ke pendaftaran kedua. Oke, kita lanjut ke Abdul Hadi ya. Abdul Hadi bertanya, "Kak, ijazah tahun 2020 belum keluar." Nah, di situ ada suruh isi nilai ijazah. Nah, jadi sebenarnya pada permintaan ijazah itu ada atau SKL ya, karena kemungkinan untuk angkatan 2020 ada yang sudah menerima ijazah dan ada yang belum. Jadi boleh SKL. Nah, untuk nilai ijazahnya saya lihat di grup WhatsApp itu banyak teman-teman yang bertanya ya. Jadi saling bertanya di grup itu, bahkan mereka bilang bisa meminta ke sekolah untuk di screenshot dulu. Jadi mungkin dari pihak sekolahnya sudah ada, tapi karena situasi pandemi COVID-19 ini, jadi teman-teman belum boleh atau sekolah belum dibuka, tapi guru-gurunya mungkin ada di sekolah. Jadi itu nanti dikoordinasikan dengan pihak sekolahnya saja bagaimana cara mendapatkan nilai ijazahnya ya. Atau dari SKHUN bisa saja, kan itu sama saja ya. Nilai ijazah sama SKHUN kalau tidak salah itu sama ya. Tapi correct if I'm wrong ya. Oke, ini kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan, jadi saya coba pilih-pilih karena memang lumayan banyak juga ini pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari Glory Whips. Ini agak sedikit berbeda pertanyaan. S2-nya kapan ya bro dibuka pendaftarannya? Nah,
untuk masalah S2, teman-teman kemarin baru saja teman-teman kita yang kemarin ikut tes dan itu sudah dinyatakan lulus. Jadi lulus dan lolos ya. Jadi S2-nya sudah tutup untuk angkatan sekarang dan akan dibuka biasanya bulan Desember gelombang pertama. Jadi kalau S2 memang selalu ada gelombang pertama dan gelombang kedua. Seperti saya dulu mendaftar gelombang pertama. Biasanya dibuka pada bulan Desember dan gelombang kedua biasanya dibuka pada bulan April ya. Jadi untuk saudara Glory Whips, dipantau saja website Unhan di www.idu.ac.id-nya ya. Jadi pantau webnya, pantau juga YouTube channel kita karena kita juga akan selalu share informasi-informasi update tentang Universitas Pertahanan, beasiswa dan lain sebagainya ya. Terima kasih dan semoga menjawab ya. Nah, ini juga saya mau kasih tahu kepada teman-teman semua ya. Jadi, teman-teman yang bertanya kepada saya itu mulai dari tanggal 31 Agustus kemarin, pendaftaran itu kan 1 Agustus 31 Juli. Pendaftaran itu kan sebenarnya 1 Agustus hingga 6 Agustus. Dan itu boleh semata-mata dalam arti sewaktu-waktu bisa diubah oleh panitia, dalam arti ketika di tanggal 4 hari ini misalnya itu sudah penuh, bisa saja mereka tutup, atau besok penuh tanggal 5 mereka tutup ya. Jadi daftar, buruan daftar segera ya. Nah, ya, jadi sebenarnya udah banyak banget yang bertanya sama saya tentang ini. Jadi banyak banget itu almost 100 message itu setiap hari itu ada pertanyaan dan itu banyak banget dan saya sudah bantu jawab, mungkin 70% saya sudah bantu jawab melalui voice note ya, karena saya juga nggak sempat juga untuk menjawabnya pakai typing gitu ya, type message gitu. Jadi mohon dimaklumi teman-teman semua. Bahkan ini video ini saya buatkan di subuh hari loh, karena memang saya punya waktu di subuh hari untuk membuat video ini. Jadi untuk teman-teman yang belum saya jawab pertanyaannya, semoga video kali ini Q&A ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka semua, karena memang hampir sama ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu semuanya hampir-hampir sama semuanya, masalah nilai, masalah rapor dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan, apakah berkacamata bisa masuk ya? Nah, kalau berkacamata pengalaman saya S2 dulu ada. Nah, untuk yang S1-nya semuanya itu nanti ada tes kesehatan ya. Nanti di tes kesehatan teman-teman akan dicek dan dirujuk ke rumah sakit dan itu biayanya gratis teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kacamata kan ini belum tentu minusnya berapa, tapi kalau minusnya masih minus sedang sih saya pikir bisa-bisa saja ya. Jadi daftar saja dulu, nanti kan bisa mengikuti tesnya di Unhan. Dan teman-teman perlu tahu kalau gagal di Unhan itu biaya kembali ke kampung halaman itu ditanggung oleh Unhan. Jadi Unhan itu keren banget ya, kurang apa lagi coba gitu ya. Nah, untuk tinggi masuk Unhan itu berapa gitu, dan itu nanti di bagian tes kesehatan ya. Ini dari Siswanto KJR. Untuk masalah tinggi Unhan itu, tinggi badan itu semuanya untuk S2 sih bebas-bebas saja. Tapi untuk yang S1 ini saya lihat ada tes kesehatan, mungkin di situ akan dinilai dan itu internal dari panitia. Jadi teman-teman daftar aja dan di persyaratan itu kan tidak dibuat tinggi. Ya teman-teman langsung aja daftar karena bisa saja itu situasional seperti itu ya. Oke, saya pikir itu pertanyaan-pertanyaan yang penting ya. Ini kalau saya baca dari sini sih ada banyak lagi, tapi saya pikir hampir-hampir sama ya. Nah, oke. Masalah rapor tadi yang paling penting ya, bagaimana itu dibagi dua, keterampilan dan pengetahuan, dan penggunaan hijab, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, tetap semangat, tetap fokus. Ketika ada potensi atau peluang saat ini untuk mendaftar di Universitas Pertahanan, jangan sia-siakan kesempatan ini ya, karena teman-teman mungkin udah merasa gagal ya ketika di gelombang pertama. Teman-teman diberikan kesempatan di gelombang kedua ini, manfaatkan kesempatan ini, percaya, yakin pada diri sendiri, pada kemampuan teman-teman semuanya, yakin pasti bisa. Semoga di gelombang kedua ini rekan-rekan yang fokus, yang selalu memberikan hati dan konsentrasi lah pada seleksi gelombang kedua ini, semoga benar-benar lolos di angkatan 2020 ini. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat. Dan oh ya, satu lagi lupa, masalah Diksarmil itu kan mereka akan kembali. Lalu apakah yang 58 orang ini nanti akan mengikuti Diksarmil?
Nah, ini pengalaman saja waktu saya S2 dulu, ada teman saya yang nggak bisa ikut Diksarmil karena mungkin ada kesehatan. Diksar ya, kalau kami Diksar Bela Negara mungkin ada kesehatan. Dan biasanya mereka akan ikut pada angkatan berikutnya. Nah, mungkin nanti teman-teman yang gelombang kedua ini kalau memang tidak sempat untuk mengikuti Diksarmil di Magelang, nanti mungkin akan ikut pada program Diksarmil di angkatan berikutnya. Jadi nggak masalah, itu kan urusan lain. Yang penting masuk Unhan dulu. Oke teman-teman, thank you very much for all of you. Thank you for watching my video and all of my videos actually ya. Jadi dan thank you so much and please don't forget to like and share and subscribe this channel biar kita semakin termotivasi lagi membuat video-video berikutnya. Dan the last I say, salam bela negara and see you in the next video. Bye bye.